Di segmen terakhir perbincangan ini mungkin saya juga bisa berikan kesempatan kepada para narasumber untuk singkat-singkat memberikan pernyataan penutupnya. Tapi Pak Ilham juga bisa cerita kepada kami kalau kita belajar dari pemilu sebelumnya saat pengumuman hasil. Tadi juga Mas Nyarwi mengatakan sudah menyinggung mengenai aksi massa. Nah ini bagaimana kemudian mengantisipasi hal seperti ini, Pak Ilham? Pak Ilham, mohon maaf sepertinya masih di mute. Kami masih belum bisa mendengar. Ya, baik. Saya kira KPU nanti ketika selesai rekapitulasi harus menyampaikan bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana mereka bisa menyampaikan informasi lebih terbuka, terutama terkait dengan Sirekap. Karena sekarang kan sakwa-sangka yang muncul dari masyarakat dari publik adalah soal Sirekap yang tidak mumpuni, dan ini jelas adalah bukti ketidakprofesionalan dari penyelenggara pemilu. Nah, oleh karenanya ini harus dijelaskan secara detail dan kemudian juga hasilnya juga harus disampaikan secara detail kepada masyarakat. Keterbukaan itu penting agar kemudian masyarakat tidak memunculkan kecurigaan gitu ya, seperti itu. Dan juga tentu saja pihak-pihak lain juga harus diantisipasi seperti capres yang berpotensi kalah, kemudian juga partai-partai lain masanya juga harus dikondisikan. Dan tentu ini seperti kata teman-teman tadi harus ada rekonsiliasi yang menyeluruh sebelum kemudian nanti ada letupan-letupan yang bisa membawa kita ke anarkis lah, ke arah anarkis seperti itu tidak baik. Saya ingin menggarisbawahi juga kepada Mas Habib bahwa hasil saat ini bukan yang paling terbesar dari Prabowo, ini bukan hasil terbesar. Pak SBY tahun 2009 mencapai 6,8%. Itu saja, terima kasih. Baik, mungkin ada bisa ditambahkan singkat juga Pak Ilham. Ada suara juga diberikan oleh masyarakat bahwa untuk melakukan audit forensik sistem IT KPU. Bagaimana kemudian melihat hal ini? Ya, saya kira KPU sebagai pengelola Sirekap harus kemudian terbuka terhadap terhadap hal itu gitu ya, bahwa mereka harus terbuka, siap di hasil di forensik dan kemudian ditrace hasil Sirekapnya kenapa terjadi seperti itu gitu ya. Padahal Sirekap ini kan muncul sebetulnya untuk membantu dan membuat data-data yang ada menjadi transparan sehingga masyarakat tidak menerka-nerka ya. Tetapi sekarang yang justru terjadi adalah masyarakat menjadi kesal karena data Sirekap yang tidak bisa digunakan sebagai informasi bagi mereka. Nah, tentu sekali lagi KPU harus terbuka bahwa Sirekap ini harus kemudian dibuat forensik ya terhadap IT-nya. Ini juga penting sekali agar kemudian ke depan seluruh proses pemilu kita menjadi lebih baik. Baik. Jadi gini, jadi di era demokrasi ini adalah demand utama masyarakat, tuntutan utama adalah keterbukaan. Ya. Baru profesionalisme. Itu memang harus kita katakan demikian, faktanya demikian. Jadi KPU apakah sempurna? Tidak. Apakah kerja KPU mengandung banyak kelemahan? Iya. Tapi apakah KPU tidak terbuka? Tidak. KPU justru sangat terbuka, termasuk dalam membiarkan dan membuka kelemahan-kelemahannya diketahui oleh publik. Itu dia. Jadi kasus Sirekap ini menarik. Dalam konteks keterbukaan, KPU sangat terbuka. Ya, sampai kelemahannya pun bisa dibaca oleh publik karena ditunjukkan dengan dia gitu kan. Nggak dimanipulasi sama sekali, tapi memang nggak sempurna. Tapi kalau Sirekap yang terutama adalah diuploadnya formulir plano tersebut oleh KPU sehingga kita pun para caleg ya bisa menjadikan sebagai rujukan. Dan yang paling penting dan ini juga dipahami oleh masyarakat semua bahwa acuan penghitungan suara ini yang sampai saat ini masih menunggu 5 provinsi bukan Sirekap, tetapi penghitungan berjenjang. Kalau kita bicara penghitungan berjenjang, saya nggak dengar adanya protes-protes yang signifikan di konteks pilpres. Yang ada orang berkelahi antar caleg, atau bahkan antar caleg di tingkat internal partai. Jadi itu, jadi masyarakat tahu mana yang utama, mana yang terpenting, mana yang bukan utama. Memang harus sempurna semua, tapi KPU juga manusia, ya kita juga masih terus melakukan proses pembelajaran supaya nanti bisa ke depan. Betul, perlu misalnya diperbaiki Sirekap. Tapi bukan persoalan Sirekap ini sama sekali tidak mendelegitimasi keakuratan, keabsahan, kesuksesan pemilu kali ini. Baik, terakhir penutup singkat, Mas Nyarwi. Ya, kalau terkait dengan bagaimana ya penyikapan itu dulu, saya kira saya nambahkan Mas Habib tadi ya,
selain soal keterbukaan ya, itu adalah trust, kepercayaan ya. Dan trust ini juga terkait dengan transparansi. Memang saya setuju bahwa KPU ya, walaupun di tengah berbagai tekanan, kita perlu memberikan support moral untuk katakanlah kalau ada pihak-pihak yang minta bisa mengaudit keterbukaan ya disampaikan saja gitu loh. Itu juga teknikal, itu Sirekap. Tetapi balik lagi hasil pemilu mengacu pada tadi ya, rekap dari misalnya C1 hasil itu secara berjenjang. Jadi kalau itu disampaikan secara terbuka, saya kira itu akan meningkatkan trust, kepercayaan masyarakat ya. Nah terus yang kedua, balik lagi ya, memang demokrasi itu tidak ada yang ideal, apalagi kalau demokrasi elektoral saja. Jadi pasti ada pihak yang kalah dan pihak yang menang gitu. Nah di sini yang kadang-kala membutuhkan mau tidak mau ya, semacam rekonsiliasi atau trade off ya. Kira-kira komitmen nanti kedepannya seperti apa ya. Tentu mekanisme saya kira selalu terbuka ya. Artinya tuntutan, gugatan itu selalu muncul dan itu juga harus difasilitasi, tidak boleh ditutup. Tapi yang kita berharap ya Put ya, semua elit itu sebenarnya punya komitmen dua hal. Satu, komitmen pada prinsip demokrasi dan komitmen dalam berdemokrasi ya. Itu satu. Terus yang kedua, dalam proses demokrasinya juga memang kita itu punya tujuan yang jelas, yaitu apa? Ya ada cita-cita founding father kita menjadikan negara bangsa ini negara yang hebat gitu loh. Yang tentu saja fondasinya juga harus kuat ya, persatuannya juga. Nah kalau setiap pemilu kita ada risiko-risiko, saya kira ya perlu sama-sama kita cari solusinya. Itu kira-kira Bu. Pak Nyarwi terima kasih, Bang Habib terima kasih, Pak Ilham juga terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini. Dan berikutnya rekan kami Agita Malika juga akan kembali nanti usai jeda.